Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis Rama, para muda FM yang Allah muliakan, yang sangat saya cintai dimanapun Anda berada. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salat dan salam pun mudah-mudahan senantiasa pula Allah suah limpahkan kepada Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarganya. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang mahabbah ila Rasulillah, yang sangat mencintai beliau, kita dijadikan bagian dari umat beliau yang siap untuk istiqomah melaksanakan sunnahnya, mendakwahkan dan membela sunnah beliau. Alhamdulillah kita bersyukur dan izin Allah Rabbul Alamin, saya Asyad Faridin dengan Kang Ari pagi ini bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialis Rama Para Muda FM Bandung. Anda yang menyimak di luar kota Bandung dimanapun Anda berada, bahkan di luar negeri melalui streaming kami, terima kasih. Harapan dan doa kami mudah-mudahan pendengar sekalian, sahabat Dialis Rama dan keluarga semua dimanapun berada senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Mudah-mudahan kita semua tetap pada dalam pertolongan dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun yang sakit, yang ditimpa musibah dan sebagainya, sudah berganti, terutama saudara sakit yang timpa musibah dengan COVID-19 ini, kita doakan terus, ya. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang meninggal mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala mati syahid. Kita yang sehat dan anak cucu keluarga mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula putra putri kita, cucu semua turunan kita mudah-mudahan senantiasa ada dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Mereka tumbuh besar dijadikan anak-anak yang cerdas, yang kuat, yang soleh, ya solehah. Kedua orang tua kita senantiasa kita doakan pula senantiasa ada dalam kenikmatan, kebahagiaan lahir batinnya. Yang telah wafat kita doakan pula mudah-mudahan mereka di alam barzah sana mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan curahan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Apapun hajat keinginan Anda yang selama ini Anda harapkan, insya Allah kita doakan pula Allah Azza wa Jalla mengabulkannya. Mohon doanya pula mudah-mudahan proyek akhirat kita yang sedang kita bangun bersama, ya, pembangunan pondok pesantren, gedung dakwah di Darul Mutakin, Jalan Kebun Kopi, Gang Pemilih, Cibirum, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, yang terus masih dalam pembangunan, perjalanan pembangunan. Allah memudahkan rezekinya, Allah memudahkan rezekinya, ya, kami ikhtiar terus, mudah-mudahan ikhtiar kami Allah mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma asnatu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabban nas Azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughalu saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim yushyahu. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'
takuna na'ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. FM Bandung. Alhamdulillah sahabat Desrama dan para budaya Allah muliakan. Usia singkat pada kesempatan pagi ini dalam program Desrama Fun FM edisi Sabtu 17 Sa'ban 1447 ya, bertepatan 11 April 2020. Kita pilihkan tema berdoa ketika sujud. Berdoa ketika sujud. Sebagai makhluk yang lemah, kita semua pasti sangat memerlukan dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Rasul menyatakan doa itu saripatinya ibadah, sumsumnya ibadah. Semua peribadahan, perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, sunnah Nabi yang menganjurkan kita, merintahkan kita untuk beribadah pada Allah, pasti di dalam ibadah itu ada unsur doa. Ad-doa usilahul mu'mini. Bahkan Rasulullah bersabda di yang lain, doa itu senjatanya orang yang beriman. Jangan anggap sepele dengan doa ini. Ketika ikhtiar manusia sudah mentok ya, otak tidak mampu lagi memberikan solusi, mencari vaksin untuk mengusir COVID-19 misalnya, maka doa inilah, doa akan tembus. Ad-doa usilahul mu'minin. Silahul mu'mini, doa itu senjatanya orang beriman. Bukan hanya tembus hanya sekedar di dunia, sampai tembus ke alam barzah. Buktinya Rasul memerintahkan istaghfiru li akhikum. Usai menguburkan jenazah, Rasul bersabda, mohonkanlah ampunan oleh kalian bagi saudara kalian yang mau dikuburkan. Ini artinya doakan mereka. Artinya apa? Doa akan tembus ke alam barzah. Doa tidak terhalang karena beda rumah, beda tempat, beda negara, beda dunia, bahkan beda alam. Subhanallah, hebatnya doa ini. Nah, kali ini kita akan lihat berdoa ketika sujud. Apa artinya? Tema ini saya angkat di sebuah hadis Muslim nomor 11111 4 kali. Rasul bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, yakni dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwa sajidun, yakni ketika hamba itu lagi sujud. Ya. Sujud, apa maksud sujud dalam sholat? Bukan setiap berdoa sujud, bukan. Ya. Wa huwa sajidun bermakna hamba ini lagi sujud dalam sholat, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunat. Nah, disitulah aqrabu ma yakunu abdu min rabbih. Allah dekat dengan hambanya dan kita semua. Tuh, karena yaknya kalau kita dekat saja, seorang anak dekat dengan orang tua, lagi dekat banget. Bawahan dekat dengan atasan, istri dekat dengan suaminya. Kalau ada permohonan, permintaan kan, mudah untuk menyampaikannya. Ada keinginan, mudah untuk mengucapkannya, karena dekat. Nah, demikian pada hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a'u, berdoa kepada Allah ketika sujud itu. Perintah berdoa ketika sujud hadisnya sahih banget nih. Hadis orang Muslim. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan itu? Sujud yang keberapa itu? Salat apakah? Fardukah atau sunnahkah? Ya. Jawabannya tidak dijelaskan hadis ini, artinya secara umum. Apakah mau sujud yang pertama kita berdoa kepada Allah di situ, sujud yang kedua, ketiga dan seterusnya, apa sujud yang terakhir, atau salah satu sujud di antaranya? Misalnya ngambil terakhir saja anak sujud agak lama berdoa. Ini tidak dibatasi. Boleh saja. Terutama tentu ketika munfarid ini ya. Kenapa? Ada hadis Muslim yang lain 471 ya. Al-Bara bin Azib menyatakan, meriwayatkan kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa sujuduhu, dan sujudnya beliau, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan ketika mengangkat ya kepalanya dari ruku', i'tidal. Sedata ini ya.
Dan maaf, maksud saya wa idza rafa'a ra'sahu mina ruku, betul, wa baina sajdataini, dan di antara dua sujud duduk iftiras qariban minas sawai, ya, lamanya hampir sama, tumakninahnya, ya, durasi lamanya hampir sama. Jadi ini menjadi dalil hadis Bukhari 801 Muslim 471 ini bahwa antara ruku, lamanya i'tidal, ya, lamanya sujud, lamanya duduk di antara ada sujud, ya, qariban minas sawa, kira-kira lamanya sama. Ketika beliau bertindak menjadi imam ini tentu saja. Jadi jangan menjadi imam yang menyusahkan makmum. Ada sahabat bacaannya panjang sekali. Ada makmum lantas dia mufaraqah. Apa mufaraqah? Memisahkan dari jamaah karena ada keperluan. Dia menyelesaikan sholatnya sendiri. Usai sholat imamnya datang ke Nabi, makmum datang ke Nabi, cek imam temernya, ini orang gimana ini menyalahi imam, durhaka. Kata makmum, ini imam yang durhaka, yang dosa. Ilah ting, panjang-panjang ting. Maka Rasulullah SAW, ya, bahkan beliau, ya, memberi nasihat kepada sang imam, kalau kau jadi imam, jangan menjadi penyusah makmum, ringkaskanlah bacaanmu. Tuh. Jadi doa sujud ini memang nggak disebut apakah ketika berjamaah posisi jadi imam di makmum. Hanya kalau melihat konteks hadis yang kedua ini, kalau Anda ingin berlama-lama ketika sujud, silakan ketika munfarid. Misalnya ketika tahajud, ya, sholat malam sendirian, bebas itu. Sejam sugan mah, setiap sujud deh, setengah jam, 10 menit mah enggak, silakan berdoa. Tapi ketika Anda jadi imam, ya tentu jangan menjadi penyusah makmum. Ya, begitu. Nah kemudian, doa apakah yang mesti dipanjatkan itu? Nah di sini para ulama muhaddisin ini ada yang mengatakan karena diperintahnya faksyu doa secara umum, boleh doa apa saja. Yang penting doa itu dikutip dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Redaksinya itu redaksi Al-Quran. Kita ambil contoh doa ketika ingin anak-anak yang soleh-solehah, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ketika ingin diistiqomahkan keimanan, apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Ingin dapat isi berlimpah, dagangnya maju, bisnisnya melejit, ya, karirnya terus hebat. Al-Maidah 114. Allahumma Rabbana anzil alaina maidatan minas sama, dan seterusnya. Atau doa dari hadis Nabi, banyak sekali itu. Ya. Atau doa yang diajarkan Nabi secara khusus. Hadis surah Muslim 1112. Allahumma gfir li zanbi kullahu, ziqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa syirhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya, baik yang halus atau yang jelas, yang awal, yang akhir, dan yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Silakan pilih. Ini yang lebih aman, ya. Para ulama menjelaskan doa-doa yang kita dibaca, yang kita baca, yang kita panjatkan ketika sujud, seyogianya doa-doa yang memang kita kutip, baik di Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Oh, banyak lah. Ya, saya sudah menulis sebuah buku tipis tuh, buku saku, ya, kumpulan doa dalam Al-Quran. Kalau alumni jemaah haji Jawa Timur pasti dapat itu, karena kami kasih semua, ya. Nah, boleh itu. Nanti kalau udah ngaji lagi, insyaallah, ya, mudah-mudahan saya bisa membagi-bagikan dan gratis pada Anda. Ya, saya bukunya kecil, nanti kostumnya lebih mahal lagi. Nanti aja. Ya, amalkan di sini, silakan. Dan doa itu sekali lagi saya katakan as-silahul mu'mini, senjata orang beriman, mukhal ibadah. Doa itu inti saya semua ibadah. Ketika kita punya keinginan yang hebat, ya, dengan doa-doa di luar surat pun kita panjatkan, tapi doa yang kita panjatkan di saat kita sujud ini luar biasa. Kenapa? Saya ulang kembali, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksyu doa. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dan Khaliqnya, Allah Azza wa Jalla, ada ketika dia sujud. Ketika kita semua lagi sholat itu, maka fa aksyu doa, perbanyakkan berdoa. Bolehkah jadi imam berdoa? Boleh, tapi jangan lama-lama. Yang singkat saja. Nah, ketika Anda sendirian, nah itulah kesempatan untuk berdoa yang panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan motivasi taufik hidayah pada kita semua, anak dan keluarga. Ya, kita mau lebih rapat lagi
abai tengah-tengah ya. Berkat macam musibah ini lebih dekat daripada Allah, dan ketika kita berdoa, mudah-mudahan doa kita senantiasa dijabah Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.